Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Hoiro dengan NIM PO 7120124068. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas bahasa Indonesia saya, yaitu yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dijelaskan dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, bahasa resmi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bagi masyarakat yang memiliki berbagai suku dan bahasa daerah. Yang ketiga, bahasa pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Dan yang keempat, bahasa budaya. Bahasa Indonesia juga sarana untuk melestarikan dan mengembangkan budaya dan sastra Indonesia. Yang kelima, bahasa internasional. Bahasa internasional semakin dikenal di dunia internasional sebagai salah satu bahasa yang penting dalam konteks diplomasi dan perdagangan. Dan yang keenam, bahasa media. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam berbagai media, termasuk surat kabar, televisi, dan radio yang menjangkaukan luas di Nusantara. Yang selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia dan contohnya dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, fungsi komunikatif. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi antar individu dan kelompok. Dan yang kedua, fungsi pendidikan. Sebagai bahasa pengantar di sekolah, bahasa Indonesia berperan penting dalam proses belajar mengajar, memastikan pemahaman materi. Dan yang ketiga, fungsi sosial. Bahasa Indonesia membantu membangun interaksi sosial di masyarakat, memperkuat ikatan antar warga, dan memfasilitasi kegiatan sosial. Dan yang keempat, fungsi kultural. Bahasa ini menjadi medium untuk menyampaikan dan melestarikan budaya, tradisi, serta nilai-nilai lokal melalui sastra, lagu, dan karya seni lainnya. Dan yang kelima, fungsi identitas. Bahasa Indonesia sebagai simbol identitas nasional yang menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia, menciptakan rasa kebersamaan. Dan yang keenam, fungsi ekspresif. Melalui bahasa, individu dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kreativitas baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dan yang ketujuh, fungsi resmi. Bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi, perundang-undangan, dan administrasi pemerintahan. Dan yang terakhir, fungsi media. Sebagai bahasa media, bahasa Indonesia menyampaikan informasi kepada publik melalui surat kabar, televisi, dan internet. Yang kedua, yaitu pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia merujuk pada variasi bahasa yang digunakan dalam konteks atau situasi tertentu.
Ragam ini berbeda berdasarkan penggunaan, situasi, dan audiens. Beberapa ragam bahasa beserta contohnya. Yang pertama, ragam resmi. Digunakan dalam situasi normal atau dokumen resmi. Contohnya, dengan ini kami menyampaikan undangan kepada Bapak atau Ibu untuk menghadiri acara pertemuan. Yang kedua, ragam tidak resmi. Digunakan dalam situasi santai atau akrab seperti percakapan sehari-hari. Contohnya, mau nongkrong di mana nanti? Yang ketiga, ragam ilmiah. Digunakan dalam konteks akademis atau penelitian. Contohnya, penelitian ini menunjukkan adanya korelasi antara variabel A dan variabel B. Dan yang keempat, ragam sastra. Digunakan dalam karya sastra yang seringkali memiliki gaya bahasa indah. Contohnya, di tengah malam, bulan bersinar terang, seolah menguasai dunia yang tertidur. Dan contoh yang kelima yaitu ragam bahasa campuran. Kombinasi antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, kita makan sushi di restoran Jepang ya. Jawaban yang ketiga, pengertian ejaan dan tanda baca beserta contohnya. Ejaan dan tanda baca adalah dua elemen penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan. Ejaan adalah sistem penulisan yang mengatur cara menuliskan kata-kata dalam suatu bahasa. Penulisan huruf yaitu mengatur penggunaan huruf kapital, huruf kecil, dan jenis huruf, penggunaan awalan dan akhiran, serta pemenggalan kata. Contohnya, kata teknologi ditulis dengan benar sesuai ejaan, bukan teknologi. Dan yang selanjutnya, tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam tulisan untuk memberikan struktur dan makna serta membantu pembaca memahami intonasi dan jeda. Contohnya, titik, menandai akhir kalimat. Koma, memisahkan unsur kalimat. Tanda tanya, menandai kalimat tanya. Tanda seru, menyatakan penekanan. Tanda hubung, menyambungkan dua kata. Dan jawaban yang keempat yaitu pengertian diksi beserta contohnya dalam kalimat. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan dalam suatu karya atau ucapan. Diksi berperan penting dalam menentukan makna, suasana, dan gaya bahasa. Contoh diksi dalam kalimat. Yang pertama yaitu diksi formal. Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap program tersebut. Diksi ini mencerminkan bahasa resmi dan formal. Yang kedua, diksi informal. Pemerintah mau cek program itu. Diksi ini lebih santai dan akrab. Yang ketiga, diksi emotif. Kehilangan itu sungguh menyedihkan. Kata menyedihkan memberikan nuansa emosional yang kuat. Yang keempat, diksi deskriptif. Langit senja berwarna orange, keemasan yang memukau. Diksi ini menggambarkan suasana detail yang hidup. Dan yang kelima, diksi sederhana. Dia pergi ke sekolah. Penggunaan kata-kata yang sederhana dan langsung. Dan jawaban yang kelima yaitu contoh
Seperti apa kalimat efektif dan pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, padat, dan langsung menyampaikan maksud atau informasi tanpa membingungkan pembaca. Memiliki struktur baik sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Contoh kalimat efektif. Yang tidak efektif itu seperti, saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa kami akan mengadakan rapat yang sangat penting pada hari Jumat mendatang. Kalimat efektif contohnya yaitu, kami akan mengadakan rapat penting pada hari Jumat. Di sini pengertian kalimat efektif yaitu bertujuan untuk mengoptimalkan penyampaian informasi sehingga pembaca dapat dengan cepat memahami maksud yang ingin disampaikan dengan menggunakan kalimat efektif. Komunikasi menjadi lebih efisien, yaitu mudah dipahami. Jawaban yang selanjutnya yaitu pengertian paragraf deskripsi, pengertian paragraf eksposisi, pengertian paragraf narasi, pengertian paragraf argumentasi, serta pengertian paragraf persuasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian paragraf. Pengertian paragraf yaitu, paragraf adalah satuan teks yang terdiri dari beberapa kalimat yang berkaitan dan membahas satu ide utama. Paragraf berfungsi untuk menyampaikan informasi, menjelaskan, dan menggambarkan suatu topik secara lebih terperinci. Yang selanjutnya yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa dengan detail sehingga pembaca dapat membayangkan dan merasakan apa yang digambarkan. Yaitu yang selanjutnya paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan, menginformasikan, atau memaparkan suatu topik secara objektif dan jelas. Digunakan untuk menyampaikan fakta, data, atau ide tanpa melibatkan opini pribadi penulis. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai suatu isu atau topik tertentu. Yang selanjutnya paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa, pengalaman, atau cerita secara kronologis. Fokus pada karakter, latar, serta melibatkan elemen waktu dan kejadian. Utamanya untuk mengajak pembaca merasakan dan mengalami cerita yang disampaikan. Yang terakhir yaitu paragraf argumentasi dan paragraf persuasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat, sudut pandang, atau argumen tentang paragraf ini, menyajikan alasan dan bukti yang mendukung pendapat penulis serta sering membahas kontra argumen untuk memperkuat posisi yang diambil. Dan yang terakhir, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang dirancang untuk meyakinkan atau membujuk pembaca agar menerima suatu pendapat, ide, atau tindakan tertentu. Tujuannya untuk mempengaruhi sikap atau perilaku pembaca melalui penggunaan argumen yang kuat, emosi, dan kata-kata yang persuasif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Goodbye and thank you. Demikianlah presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.